Setiap buku yang memuat kata kaya atau sukses dalam judulnya memiliki peluang lebih besar daripada rata-rata untuk laris. Uang dan pencapaian eksternal merupakan hal yang mendasar bagi zaman kita, sebagaimana kedudukan dan kehormatan bagi abad pertengahan. Judul yang menarik mungkin menjelaskan antusiasme awal untuk membeli sebuah buku. Tetapi selama 65 tahun terakhir, Think and Grow Rich telah terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Mengapa demikian? Hill menolak untuk menerima bahwa kesuksesan merupakan domain keberuntungan, latar belakang, atau para dewa. Ia ingin menyediakan sebuah rencana konkret bagi keberhasilan yang sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Buku ini juga laris bukan hanya karena ide-ide yang Hill rumuskan, tetapi karena merupakan distilasi dari rahasia kesuksesan ratusan pria paling berhasil di Amerika, dimulai dari patronnya, Andrew Carnegie. Carnegie memberi Hill surat pengantar kepada tokoh-tokoh seperti Henry Ford, Thomas Edison, dan F.W. Woolworth. Hill kemudian menghabiskan 20 tahun untuk mensintesis pengalaman serta wawasan mereka. Misinya sederhana, mengetahui bagaimana orang kaya menjadi seperti itu. Pendekatan sistematis ini kelak menjadi karya 8 jilid The Law of Success, tahun 1928. Think and Grow Rich adalah bentuk ringkas dari karya yang lebih besar tersebut, ditulis ketika Hill menjadi penasihat bagi Franklin D. Roosevelt. Prosa buku ini memiliki energi yang berderap, dan halaman-halaman awalnya menyinggung suatu rahasia yang dikandung buku itu, tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit. Hill menyarankan agar pembaca berhenti sejenak ketika rahasia itu menampakkan diri dan menurunkan gelas, sebab momen tersebut akan menandai titik balik terpenting dalam hidup Anda. Sulit menolak ajakan seperti itu. Buku ini tidak dipenuhi ambiguitas atau kerumitan. Ia hanya memaparkan hal-hal yang bekerja, dan membiarkan hal lainnya secara tepat tetap berada dalam ranah misteri. Menjelang akhir Think and Grow Rich, Hill mengakui bahwa alasan utama ia menulis buku ini adalah fakta bahwa jutaan laki-laki dan perempuan dilumpuhkan oleh ketakutan akan kemiskinan. Pada Amerika dekade 1930-an, yang masih dibayangi depresi besar, kebanyakan orang lebih berfokus menghindari kemiskinan daripada menjadi kaya. Bahwa buku Hill tidak berhenti pada penghindaran kemiskinan, tetapi justru berani berbicara tentang menjadi sangat kaya, membuatnya dalam sebagian orang tampak sebagai manual keserakahan. Namun justru hal inilah yang menjadi daya tarik utamanya. Kaitan antara nilai-nilai spiritual dan penciptaan kekayaan seringkali sulit dipahami bagi non-Amerika, namun sebenarnya merupakan ekspresi langsung moralitas Amerika. Penciptaan kekayaan adalah hasil kerja pikiran, gabungan antara nalar, imajinasi, dan ketekunan. Hill memahami bahwa keunikan yang diekspresikan dalam gagasan atau produk yang matang pada akhirnya akan selalu berbuah imbalan material. Gagasan bahwa seluruh kekayaan dan pencapaian yang diperoleh berasal dari pikiran kini menjadi hal lumrah. Ia bahkan menjadi dasar masyarakat pengetahuan atau era informasi. Namun pada tahun 1937 Hill sudah berbicara tentang modal otak dan pemasaran diri sebagai penyedia jasa non-fisik. Sifat kebijaksanaan dalam buku ini termaktub dalam judulnya. Think and Grow Rich sebenarnya merupakan moto bukan hanya bagi zamannya, tetapi bagi zaman kita sendiri. Hill mengisahkan Edwin C. Barnes yang suatu hari datang ke rumah Thomas Edison dan menyatakan bahwa ia hendak menjadi mitra bisnis sang penemu. Ia memang diberi pekerjaan kecil, tetapi ia menolak memandang dirinya sebagai sekadar roda kecil dalam mesin bisnis Edison. Ia membayangkan dirinya sebagai mitra diam sang penemu, dan pada akhirnya benar-benar menjadi demikian. Barnes secara intuitif memahami rahasia kesuksesan, kesiapan membakar seluruh jembatan, memastikan tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang mediocre. Memiliki tujuan yang pasti selalu menghasilkan sesuatu, dan Hill menyertakan metode 6 langkah yang dikembangkan oleh Carnegie untuk mengubah keinginan membara menjadi kenyataan. Hill menasihati agar tidak khawatir ketika orang lain menganggap ide-ide Anda gila. Kawan-kawan Marconi pernah membawanya ke rumah sakit jiwa karena ia percaya bahwa ia dapat mengirimkan pesan melalui udara. Dialah penemu radio. Pernyataan Hill yang terkenal berbunyi, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini pikiran manusia dapat dicapainya. Namun wawasan besarnya ialah bahwa tidak diperlukan usaha lebih banyak untuk membidik tujuan tinggi daripada untuk menerima kehidupan penuh penderitaan dan kekurangan. Ia mengutip bait berikut.
Aku bekerja demi upah yang remeh, hanya untuk menyadari dengan kecewa bahwa berapapun upah yang kuminta dari hidup, hidup akan dengan rela membayarnya. Salah satu ciri mendasar buku ini adalah penghormatannya terhadap hal-hal yang tak terjelaskan, serta gagasan bahwa penyelarasan mental dengan kecerdasan tak terbatas, semesta atau Tuhan, merupakan sumber kekayaan. Hill menyadari bahwa kesadaran tak terbatas pada otak. Otak hanyalah elemen dari suatu pikiran terpadu, yang lebih besar. Karena itu, keterbukaan terhadap pikiran yang lebih besar ini berarti akses ke seluruh pengetahuan, kekuatan, dan kreativitas. Ia menyebut kebiasaan Edison yang menyepi di ruang bawah tanahnya dalam ketiadaan suara dan cahaya untuk menerima ide-idenya. Orang yang peka terhadap ranah ini diibaratkan sebagai pilot yang terbang tinggi di atas tempat orang biasa bekerja dan bermain. Dari ketinggian itu, seseorang dapat melihat melampaui batasan ruang dan waktu sehari-hari. Hill menjelaskan konsep infinite intelligence dengan analogi radio. Seperti halnya, kita dapat menerima pesan penting jika saluran kita tepat, pikiran yang kita pegang tentang diri kita dipancarkan melalui alam bawah sadar dan kembali sebagai keadaan hidup kita. Dengan memahami bahwa pengalaman hanya bermakna melalui cara kita memandangnya, dan dengan menjadi penguasa pikiran sendiri, kita dapat mengontrol apa yang masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar pun menjadi cerminan yang lebih baik dari apa yang benar-benar kita inginkan, dan menyiarkan ke ranah tak terbatas pesan-pesan yang jelas tentang hasrat tersebut. Karena seluruh pikiran cenderung menemukan padanan fisiknya, kita menciptakan kondisi yang tepat untuk mewujudkan keinginan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menuliskan angka pasti tentang jumlah uang yang ingin Anda miliki. Angka ini, setelah tertanam dalam alam bawah sadar, akan terlepas dari keraguan pikiran sadar dan membentuk tindakan maupun keputusan menuju realisasinya. Konsep ini juga berlaku untuk doa. Kebanyakan orang menyerah dalam berdoa karena merasa tidak manjur. Namun bagi Hill, masalah utamanya adalah metode. Apapun yang Anda minta melalui doa akan kecil peluangnya terwujud jika ia hanya berupa harapan tulus yang diucapkan oleh pikiran sadar. Keinginan itu tidak boleh tinggal di level tersebut. Ia harus menjadi bagian dari keberadaan tak sadar Anda, seakan-akan berada di luar diri Anda, agar dapat memiliki efek nyata. Uraian ini hanyalah sebagian kecil dari Hill. Bab-bab lain dalam Think and Grow Rich membahas iman, ketekunan, keputusan, penundaan, serta penciptaan mastermind, berupa sekelompok orang yang memperkuat kapasitas Anda. Ada pula bab klasik, The Mystery of Sex Transmutation, yang menyatakan bahwa energi di balik seluruh pencapaian besar adalah energi seksual. Beberapa bagian mungkin tampak meragukan, tetapi jika Anda mengira para entrepreneur sejati tidak tertarik pada buku seperti ini, Anda tak perlu jauh-jauh mencari contoh yang membantah. Multimilioner seperti Richard Dobbins dan Barry Pittman, The Ultimate Entrepreneur's Book, serta taipan real estate John McGrath, You Don't Have to Be Born Brilliant, bersama banyak tokoh lain, mengakui karya Hill sebagai alat serius untuk menciptakan kekayaan. Seperti banyak pembaca akui, buku ini jauh melampaui soal uang. Hill berupaya mendefinisikan kekayaan dalam bentuk persahabatan berkualitas, harmoni keluarga, hubungan kerja yang baik, dan kedamaian spiritual. Ia juga memperingatkan agar tidak mengandalkan jabatan atau otoritas, seraya menegaskan bahwa banyak pemimpin besar bermula sebagai pengikut yang unggul. Seseorang harus belajar melayani sebelum dapat mencapai. Namun gagasan sentral Hill bahwa sumber kekayaan bersifat non-material masih belum sepenuhnya dipahami. Kita masih cenderung mengkhawatirkan tingkat pendidikan atau jumlah modal dibanding ketekunan, visi, dan kemampuan menjangkau yang tak terbatas, serta membentuk alam bawah sadar. Orang-orang berhasil seringkali enggan mengaitkan kekayaan dan pengaruh mereka dengan kemampuan spiritual semacam ini. Tetapi Hill mengetahui pentingnya hal tersebut. Inilah sebabnya bukunya terus dibaca sepanjang dekade, melalui masa krisis maupun kemakmuran. Sumber kekayaan tidak pernah berhenti mengalir. Ia berada di luar waktu itu sendiri.